Disayang orang tua, tapi nggak lama anaknya langsung celaka. Yang bikin Cantika jadi monster pas udah remaja. Dirinya nggak mempan mau diapain aja, sampai ditontoninnya sama murid satu sekolah. Awalnya Cantika emang murid yang terkenal paling pinter, tapi ngeliat ada satu temennya yang suka diceng-cengin sama geng perempuan berandalan, Cantika jadi datang ke gurunya buat ngasih laporan. Tapi namanya anak-anak kalau udah nakal, dipanggil ke ruang guru juga tetap nggak mempan. Malahan murid yang udah ngelaporin mereka semua yang bakal dicari siapa orangnya. Cantika cuma diem aja. Tapi ketika itu ada mas-mas ganteng yang mau ngebela buat berhentiin tingkah lakunya si Mbak Putri ini. Tapi kalau cewek jagoan, pasti doi gebetannya juga cowok abang-abangan. Malah si mas itu yang disuruh nyium kakinya gara-gara udah berani gangguin pacarnya. Cantika pun gak mau diem aja, karena keesokan hari gengnya si Putri udah ngelakuin hal yang kelewatan. Cantika jadi kebelet mau ngeluarin dia punya kemampuan. Langsung ditantang satu geng buat turun ke lapangan, dan mereka semua berantem sampai kotor-kotoran. Udah dipukulin rame-rame, tapi semuanya gak ngefek buat Cantika. Sampai si Putri ngehantem kepalanya pakai batu, tapi orangnya masih bisa berdiri tegak. Semua lukanya bisa kembali pulih cuma dalam hitungan detik. Sampai pacarnya Putri ikut turun tangan, tapi mau dihajar pakai apaan bagi Cantika juga nggak mempan. Dan pada akhirnya Cantika yang jadi dikeluarin dari sekolahan karena udah ngebuat keributan. Dia punya kekuatan kebal karena keturunan dari bapaknya, yang mana bapaknya Cantika dulu manfaatin kemampuan buat dijadiin sebuah kerjaan. Dia jadi tukang modus penipuan. Kalau ada mobil yang lagi jalan, dia rebahan di tengah jalanan biar orang yang udah ngelindes dia jadi tanggung jawab dan dapat cuan supaya dirinya bisa bayar uang kontrakan. Bukan sekali dua kali bapaknya begitu, tapi emang kerjaan bapaknya itu. Setiap celaka pasti si bapak sakitnya cuma pura-pura, padahal emang tulangnya udah kelihatan patah. Tapi namanya orang kebal, daripada dibawa ke rumah sakit, mending dianya aja yang dikasih duit. Pernah juga bapaknya ditabrak, tapi yang nabraknya malah kabur. Si bapak paling gak suka sama orang yang gak tanggung jawab, padahal kerjaannya dia sendiri aja tukang nipu. Sekalinya si bapak dapat tawaran kerja, orang yang nawarin malah ngeracunin. Karena bapaknya juga punya banyak musuh, orang-orang yang kesal sama bapaknya Cantika pada mau ngetes kekuatannya dia. Kalau dia apa-apain gak mempan, gimana kalau ditenggelamin ke laut? Soalnya musuh-musuh bapaknya Cantika juga udah nyoba segala cara tentang kekebalan badannya. Emang kuatnya di atas rata-rata, tinggal ditenggelamin doang yang mereka belum coba. Gimana kelanjutannya?